dengan hal-hal tersebut, teman-teman. Ketika kita memiliki kemampuan, memiliki daya dan upaya untuk menolong orang, kita lebih berfokus kepada orang yang jauh daripada orang terdekat. Kadang kita lebih peduli dengan orang yang jauh daripada kerabat sendiri. Kadang kita lebih peduli dengan orang yang jauh daripada tetangga kita. Padahal kita berkehidupan itu sering bersinggungan dengan tetangga, dengan orang terdekat kita, dengan saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita semakin hari semakin baik, semakin produktif dan berkah dan manfaat bagi orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada hari ini, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar semakin mampu berkembang, meluas, dan selalu memberikan insight-insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Pada hari ini saya akan membahas tentang betapa boleh kita itu melakukan hal-hal kebaikan, derma baik, sodako, ibaratnya menolong, mengulurkan tangan kepada orang lain, teman-teman. Namun jangan sampai kita lupa dengan orang-orang terdekat kita, entah itu tetangga kita, saudara kita, kerabat kita, atau mungkin teman dekat kita, circle kita, teman-teman. Karena banyak orang atau sering kali orang itu lebih berfokus kepada hal yang jauh, namun mereka atau kita atau kamu seringkali melupakan orang-orang terdekat yang seringkali kita lihat sehari-hari, teman-teman. Karena mungkin kita memiliki kelompok, atau mungkin memiliki ormas, atau mungkin memiliki grup yang senang untuk menolong, menderma, atau mungkin sodako dan lain sebagainya, sehingga kelompok tersebut menyalurkan ibaratnya bantuan-bantuan kita dan lain sebagainya kepada memang yang membutuhkan. Namun terkadang orang yang membutuhkan itu kan bukan di sekeliling kita, atau bukan orang terdekat kita, atau mungkin bukan tetangga kita yang memang sedang membutuhkan, teman-teman. Jadi untuk itu marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir. Mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Teman-temanku dimanapun kalian berada, kita sebagai manusia yang senang sekali berbuat baik, yang senang sekali mendermakan harta kita, tenaga kita, waktu kita untuk kebaikan, menolong orang lain, mengulurkan tangan agar menghentaskan kesulitan orang lain. Kita sebagai manusia yang memiliki empati, yang memiliki kesadaran untuk berbuat baik, tentu kita akan memiliki semangat untuk mencari atau peduli kepada orang-orang yang membutuhkan ya, orang-orang yang butuh pertolongan, orang-orang yang mungkin sedang bermasalah, tertindas, atau mungkin sedang mengalami bencana-bencana dalam kehidupannya, entah bencana alam, bencana sosial, dan lain sebagainya ya teman-teman. Itu semua adalah suatu hal yang baik dan memang harus kita latih hati kita, pikiran kita, perasaan kita, jiwa kita, agar memiliki nurani atau cahaya di dalam hati kita lebih, atau empati yang lebih terhadap sesama kita, agar diri kita itu terbiasa menjadi pribadi-pribadi yang dermawan, yang mudah sekali terenyuh dengan orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang sedang kesusahan dan lain sebagainya. Menjadikan hati kita lembut. Dengan kelembutan hati itu tentu kehidupan kita atau pribadi kita akan menjadi lebih baik, teman-teman. Itu adalah suatu hal yang harus kita tingkatkan dan harus kita jaga dalam diri kita. Sebagaimana saya yang bahas kemarin, walaupun kita semangat untuk melakukan hal kebaikan itu, namun kita harus mengukur dengan kemampuan kita. Namun di episode yang sekarang, saya akan membahas seringkali kita atau kamu atau orang-orang di luar sana lebih mendahulukan orang yang jauh, namun seringkali lupa dengan kerabat, dengan saudara, dengan tetangga, dengan teman yang dekat yang mungkin ia sedang kesulitan. Terkadang kita itu tidak jauh lebih peka kepada orang-orang di sekeliling kita, di terdekat kita, daripada orang-orang yang jauh. Karena mungkin
mungkin efek atau pengaruh dari sosial media, dari kelompok yang memang kita ikut kelompok relawan, dermawan dan lain sebagainya. Jadi fokusnya itu jauh gitu kan, karena kita juga seringkali lebih mendapatkan informasi hal-hal jauh daripada yang dekat, teman-teman. Namun kita kurang peka terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ini adalah suatu hal yang penting sekali kita benahi dalam kehidupan kita, teman-teman. Terkadang kita dalam menjalani kehidupan menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, atau menghadapi rintangan, atau menghadapi suatu hal yang tak terduga, yang itu adalah musibah. Ini adalah kadang terkait dengan hal-hal tersebut, teman-teman. Ketika kita memiliki kemampuan, memiliki daya dan upaya untuk menolong orang, kita lebih berfokus kepada orang yang jauh daripada orang terdekat. Kadang kita lebih peduli dengan orang yang jauh daripada kerabat sendiri. Kadang kita lebih peduli dengan orang yang jauh daripada tetangga kita. Padahal kita berkehidupan itu sering bersinggungan dengan tetangga, dengan orang terdekat kita, dengan saudara kita. Apabila kita tidak, ibaratnya itu lalai, atau mungkin kita tidak peka dengan mereka, kita lalai dengan orang-orang yang terdekat kita, seringkali itu akan secara langsung maupun tidak langsung, ini pengalaman yang sudah banyak orang yang mengalaminya, kita akan seringkali terseok-seok, teman-teman, dalam kehidupan. Dan kita itu ibaratnya, kadang kita merasa gini ya, ibaratnya kita itu, kita kok merasa sudah hidup itu merasa berusaha benar, merasa berusaha melakukan hal-hal baik, merasa berusaha ketika kita punya harta lebih, kemampuan lebih, kita menderma kepada orang lain. Sudah kita ibaratnya itu semangat sodako, semangat menderma, menolong orang lain. Namun kok terkadang kita mengalami masalah-masalah yang tak terduga, yang itu akan menjadikan fokus kita, pikiran kita, psikologi kita terganggu. Stres kita terangkat gitu kan dengan masalah itu. Kenapa kok sedemikian? Seringkali yang saya amati dari banyak orang gitu kan, dan orang-orang itu seringkali mungkin curhat dan lain sebagainya, dan orang-orang tersebut seringkali berinteraksi dengan saya gitu kan. Kadang mereka juga tidak mengerti, kenapa ya saya sudah berusaha berbuat baik, saya sudah berusaha melakukan hal-hal baik, bahkan sedekah, dan katanya sedekah itu kan menolak bala, menghindarkan kita dari masalah gitu kan. Memang iya gitu kan, secara ajaran Nabi dan sabda Nabi dan lain sebagainya, sedekah itu ibaratnya menghindarkan kita dari bala bencana, dari masalah dan dari musibah. Namun pada realitanya kok kenapa saya masih kadang mengalami masalah-masalah yang tidak terduga, musibah-musibah yang tidak terduga? Kenapa kok sedemikian? Ini perlu kita introspeksi, teman-teman. Kadang hal itu terjadi, kita sudah berusaha dengan baik, melakukan hal-hal baik, berderma dan lain sebagainya gitu kan. Namun kita tetap terkadang terbebani atau tidak siap, tiba-tiba kita menghadapi masalah itu. Kadang kita kurang peka dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, teman-teman. Orang-orang terdekat kita, saudara kita gitu kan, tetangga kita. Karena ini adalah problem banyak orang, teman-teman. Terkadang kita lebih akur dengan orang jauh, dengan teman jauh yang domisilinya jauh dari rumah kita. Namun kita tidak akur dengan tetangga kita. Kita tidak akur dengan saudara dekat kita, saudara kandung kita, sepupu kita, atau mungkin paman dan bibi, atau mungkin dan lain sebagainya yang masih keluarga dari kita. Namun kita lebih akur dengan orang lain, dengan teman yang tidak, ibaratnya domisilinya jauh dari kita, dengan orang-orang yang mungkin belum tentu, ibaratnya ketika kita susah dia menolong, ketika kita senang dia ikut senang. Mungkin secara kasat mata dia senang, namun belum tentu kedengkian hati dia belum tentu kita tahu kan, karena hati orang kita tidak ada yang tahu gitu kan. Nah, ini terkadang yang akan memicu permasalahan dari sisi yang lain, teman-teman. Dan itu harus kita benar-benar berhati-hati. Kadang kelalaian-kelalaian ini yang akan menimbulkan, atau secara sunatullah atau mungkin hukum di muka bumi ini,
Kita itu terkadang akan terbentur masalah karena kita tidak peka dengan orang-orang yang seharusnya lebih kita dahulukan daripada orang lain, yaitu keluarga, tetangga, kerabat dekat, dan lain sebagainya, teman-teman. Dan ini banyak sekali terjadi. Kadang kita lebih akur dengan orang lain daripada dengan keluarga kandung kita, dengan saudara terdekat kita, dengan tetangga kita, dengan mertua kita, dengan orang tua kita. Kita malah lebih percaya dengan orang lain, walaupun kita tidak memungkiri ya, walaupun saudara sendiri atau mungkin kerabat sendiri, tetangga sendiri kadang memang memiliki kekurangan, memiliki sifat buruk, namun kita harus tetap menjalin hubungan baik, teman-teman. Ketika mereka butuh bantuan, pertolongan, kita seharusnya lebih mendahulukan orang-orang terdekat kita daripada orang-orang yang masih jauh di sana. Sama-sama membutuhkan pertolongan, urutannya itu sebetulnya gitu kan, walaupun kita memang harus membantu semuanya, namun kan kita memiliki keterbatasan dalam segi kemampuan. Kalau memang kita bisa mendahulukan apa yang bisa dia dahulukan, kita harus lebih mendahulukan orang terdekat kita, teman-teman. Ini bisa kalian coba dan bisa kalian realisasikan dalam kehidupan kalian, dan buktikan hasilnya. Karena ini bukan 1-2 orang, teman-teman, yang mengalami problem sedemikian, yang merasa bahwa hidupnya sudah baik, berusaha baik, taat dengan agamanya, baik dengan banyak orang, dan lain sebagainya gitu kan. Bahkan ia adalah suatu dermawan yang sangat dermawan, namun terkadang dia lupa dengan ponaannya, dia lupa dengan kesulitan keluarganya, dia lupa dengan tetangganya yang bahkan sulit untuk makan dan lain sebagainya. Banyak cerita, teman-teman, dia kaya, rumahnya mewah gitu kan, penghasilannya banyak, namun ternyata di pinggir rumahnya ada seorang pemulung, ada seorang pengemis yang hidupnya terlunta-lunta, yang makan bahkan kekurangan, hanya bisa makan sehari sekali, itu pun kadang hanya sekedarnya gitu kan. Namun kita sangat dermawan sekali kepada mungkin yang jauh di sana. Nah, ini adalah suatu kadang menjadi suatu sebab adanya permasalahan, musibah yang tidak terduga dalam kehidupan kita, teman-teman. Jadi itu, teman-teman, kita harus berhati-hati, kita harus jeli, kita harus menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Mana yang harus kita dahulukan, yang itu adalah suatu hal yang masih berkaitan dengan hidup kita. Itu tetangga kita adalah suatu hal yang masih berkaitan dengan kita, saudara kita apalagi gitu kan. Bahkan di agama pun, di Islam pun gitu kan, orang yang beriman kepada agama ini dan kepada hari kiamat, tentunya ia harus memuliakan tetangganya. Orang yang memang beriman dan percaya kepada hari kiamat, harus dia itu memuliakan tamunya, memuliakan saudaranya. Ini adalah suatu hal yang diajarkan dalam agama kita, teman-teman. Dan jangan sampai kita melompati itu gitu kan. Kita ingin menggebu-gebu menolong orang lain, kita memiliki harta lebih dan ingin menyedekahkan, mendermakan harta itu kepada orang lain, namun kita lupa dengan orang-orang terdekat kita. Itu akan menjadi sandungan, kerikil-kerikil kecil dalam kehidupan kita, teman-teman. Walaupun permasalahan itu tidak timbul dari mereka, namun karena ini adalah suatu hal yang tidak sesuai dengan tempatnya, kamu lebih mengutamakan orang yang jauh, kita lebih mengutamakan orang yang jauh daripada saudara sendiri, daripada tetangga sendiri, daripada kerabat sendiri, itu akan menjadi suatu hal ibaratnya yang akan menjadi aura-aura yang kurang baik dalam diri kita, sehingga menjadikan diri kita itu terbentur masalah yang tidak kita duga, yang itu terkadang kita tidak siap untuk menghadapinya, teman-teman. Jadi itu, teman-teman, terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala perhatian. Berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan ini. See you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.